Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتفضل وتكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. القائل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. الحاضرين والحاضرات رحمكم الله, yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, para dzurriyyahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada guru kita, kepada ustadz kita, pimpinan Majlis Al-Khairat Al-Habib Husain bin Anis Al-Jufri. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memakmurkan majlis beliau. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqamahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama juga kita muliakan Al-Habib Abdurrahman bin Uthman Al-Aidarus, Al-Habib Abdullah bin Tahir, Al-Habib Umar bin Hamzah Al-Aidarus, Wal-Habib Saleh bin Abdurrahman Al-Aidarus, Wal-Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Aidarus, dan yang sama-sama juga kita muliakan para alim ulama, guru kita bersama, guru Fadal. Kemudian yang juga kita muliakan guru Syamhudi, guru Murjani, guru Ridha, guru Gadri, dan yang sama-sama kita muliakan Haji Salam. Syukur di malam hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ula, yang mana di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majlis yang mubarak, majlis yang mana kita menyebut nama Allah, majlis yang mana kita menyebut nama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di malam hari ini Allah menjadikan kita sebagai orang yang mulia, Allah jadikan sebagai orang yang mendapat petunjuk, dijadikan sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat akan sebuah ucapan dari seorang ulama besar, seorang alim ahlul bait, keturunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid.
Kata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan, Safhatul bayda la yaktub illa bin nur. Safhatul bayda la yaktub illa bin nur. Kata beliau mengatakan, lembaran kertas yang putih, la yaktub illa bin nur, janganlah kita menulis kertas yang putih tersebut itu melainkan dengan cahaya, melainkan dengan ibadah, melainkan dengan ketakwaan kepada Allah. Kita sekarang sudah masuk di tahun baru Islam yang baru. Tahun yang lalu sudah lewat. Maka jadikan tahun yang baru ini itu seperti lembaran kertas putih yang baru. Jangan kita menulis, jangan kita melakukan, melainkan catatan atau amalan-amalan yang baik saja. Apa tuh yang harus kita tambah? Apa tuh yang harus kita lebih melakukannya di tahun yang baru ini? Tidak lain dan tidak bukan, yang harus kita tambah, yang harus kita lebihi, itu adalah menambah kualitas ketakwaannya kita. Karena sebaik-baik yang ditambah, sebaik-baik yang dilebihi, apa itu? Itu adalah takwa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ditambah-tambahlah kata Allah, karena sepaling bagus, sepaling baik yang ditambah itu adalah perbuatan takwa. Takwa adalah wasiatnya Allah. Takwa adalah wasiatnya Allah lil awwalina wal akhirin. Kalau kita pengen tahu apa wasiatnya Allah kepada makhluk-makhluknya Allah yang dahulu, wasiatnya Allah kepada manusia, wasiatnya Allah kepada jin, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah takwa. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh Allah telah memberikan wasiat-wasiat kepada siapa? Kepada orang-orang sebelum kita. Mereka juga dapat wasiat melalui siapa? Melalui para nabi-nabi. Mereka juga diberikan Alkitab. Dalamnya apa? Dalamnya tidak lain dan tidak bukan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian juga kita diutus oleh kita ini Nabi Muhammad, diutus kepada kita Rasulullah, membawa apa? Membawa Al-Quran, membawa sunnah. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan, semata-mata dalamnya itu menganjurkan kita, menyuruh kita agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam allakallah Subhanahu wa ta'ala min khairil azimah wa sa'adatul jasimah. Berapa tuh karunia, berapa keutamaan, kehebatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bertakwa. Tuh kalau orang takwa, dia dapat kemuliaan. Tuh kalau orang tunduk dia dengan perintah Allah, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kemuliaan tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, al-ma'iyyah, al-ilahiyah, al-hibdhiyah, al-latifiyah. Apa itu ma'iyah? Ma'iyah itu artinya musyarakatun fil wujud. Orang yang bertakwa, orang yang selalu tunduk dengan perintah Allah,
maka orang tersebut senantiasa ditemani oleh Allah, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wahai orang-orang mukmin, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Coba lihat apa ucapan Nabi, lihat apa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ketika beliau bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga beliau memasuki goa yang gelap. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengkhawatirkan keadaan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkhawatirkan keadaan Nabi. Ketika dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wajah Sayyidina Abu Bakar yang sedih, mengkhawatirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa dijawab oleh Nabi? Apa diucap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, janganlah kamu itu takut wahai Abu Bakar, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada bersama dengan kita. Itu kalau orang-orang dia takwa, kalau orang-orang itu dia selalu tunduk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah Allah selalu bersama dengan orang-orang tersebut. Dahulu ketika kita masih di Hadramut, berada di kota Tarim, biasanya kalau hari Jumat libur, kita itu waktu masih santri menyempatkan waktu untuk berziarah kepada para habaib, menyempatkan waktu untuk berziarah kepada para ulama. Di negeri Tarim sana itu ada seorang habib, beliau kafaful basar, beliau nggak lihat matanya, beliau adalah orang yang buta. Ketika kita ziarah datang ke sana, beliau bernama Al-Habib Muhammad Al-Junaid. Datang ke sana, ketika datang ke sana beliau katakan, ma'aman anta, kata beliau, kamu sama siapa, kata beliau. Saya bilang, wahdi ya Habib, saya sendiri. Kata beliau mengatakan, la tagul wahdak, kata beliau, jangan kamu itu mengucapkan kamu itu datang sendiri, itu jangan. Kamu jangan mengucapkan kamu datang sendiri, itu jangan, kata beliau. Mata geral Quran, apakah kamu tidak membaca Al-Quran, kata beliau. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, innallaha ma'akum aynama kuntum. Allah itu bersama dengan kamu dimanapun kamu berada, kata beliau. Jadi jangan katakan, kata beliau, kamu itu sendiri. Gul ma Allah, katakan saya bersama Allah. Memang pada hakikatnya dimanapun kita berada, dimanapun kita itu duduk, dimanapun kita itu dengan siapapun juga, Allah bersama kita. Dan yang lebih hebat lagi, orang yang bertakwa, orang yang tunduk kepada Allah senantiasa akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili, seorang tokoh sufi, alim, beliau pernah melakukan sebuah perjalanan. Ketika beliau melakukan sebuah perjalanan, rupanya masuk tempat yang gelap, masuk hutan. Ketika di pertengahan jalan datang malam, akhirnya beliau beristirahat. Ketika beliau istirahat, beliau melakukan sholat. Ketika sholat, beliau didatangi oleh binatang-binatang yang buas. Ada macan, ada singa, ada ular. Ketika beliau sholat, Masya Allah, beliau sama sekali tidak risih, sama sekali tidak terganggu.
Beliau dalam keadaan tenang beribadah kepada Allah, enak. Akhirnya apa? Beliau istirahat, tertidur. Binatang-binatang itu pun pergi. Keesokan harinya beliau melanjutkan perjalanan kembali. Ketika melanjutkan perjalanan, beliau masih berada di tempat yang sunyi, nggak ada manusianya. Beliau berada di dalam hutan. Ketika di tempat yang kedua, beliau beristirahat kembali. Ketika istirahat, beliau melakukan sholat. Ketika sholat, Masya Allah, beliau mendengar suara kepakan sayap burung. Kedengaran, karena sepi, karena sunyi, suara kepakan sayap burung itu kedengaran. Ketika beliau sholat, dengar suara kepakan sayap burung itu, Masya Allah, takutnya bukan main. Beliau gemetar. Setelah selesai sholat, sepanjang malam beliau mikir. Kata beliau, mengapa kok seperti ini? Ketika di hutan yang pertama, saya sholat dengan binatang buas. Saya sholat dengan binatang-binatang yang berbahaya. Tapi hati saya tenang, hati saya adem, hati saya nikmat. Tapi kenapa kok ketika saya dengar suara kepakan sayapnya burung, saya takut? Beliau mikir. Akhirnya setelah mikir-mikir, ada hatif, ada suara tapi nggak ada orangnya. Akhirnya mengatakan, wahai Abi Hasan Asyadzili, mau ndak kamu itu tahu apa penyebab semua ini? Kata beliau, saya mau tahu apa penyebabnya. Ketika kamu berada di hutan yang pertama, kamu itu membawa Allah. Kamu itu bersama dengan Allah. Akhirnya hati kamu jadi tenang, hati kamu tuh jadi nikmat, sehingga sesuatu yang kamu takuti, karena kamu bersama dengan Allah, kamu nggak jadi takut lagi. Tapi ketika kamu berada di hutan yang kedua, kamu tidak membawa Allah. Allah tidak dihadirkan di dalam hati. Akhirnya apa? Cuma dengar suara kepakan sayap burung langsung gemetar, takut karena sendiri. Tapi kalau orang dia selalu membawa Allah di dalam hatinya, senantiasa menghadirkan Allah di dalam hatinya, maka nggak ada ketakutan. Allah akan melindungi orang tersebut. Makanya para salafun salihun, para ulama itu ya menganjurkan kita itu mengajarkan kepada anak kita ya sebuah doa. Ya, doa yang sangat bagus, doa yang sangat luar biasa. Tuh kalau anak kita mau tidur, ada di samping kita, ajarkan doa-doa yang mana bisa mengingat Allah. Doa-doa yang mana bisa menghadirkan Allah di dalam hati anak kecil tersebut, dididik dari sekarang. Doanya apa? Doanya Allahumma ma'i, Allah bersamaku, Allah menadhiri, Allah memandangku, Allahumma syahidi, Allah sedang menyaksikanku, Allahu garibun minni, Allah dekat dengan aku. Maka ajari daripada ilmu-ilmu yang model seperti ini kepada anak kita ketika mereka masih dini. Jadi biar apa? Biar terbiasa. Ya, biar terbiasa. Maka seperti itu tuh kalau orang bertakwa, ya, orang yang bertakwa itu selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan orang-orang yang bertakwa itu, di antara keutamaannya, orang yang bertakwa itu dia akan mendapatkan ilmu yang khusus. Dia akan mendapatkan ilmu langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu, kata Allah, maka Allah akan mengajari kita ilmu. Ini ilmu bukan yang diambil dari guru, bukan yang diambil dari ulama, tapi ilmu yang diambil langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Itu ilmu laduni.
Jadi kalau orang tuh dia takwa, istiqomah, sholat jamaahnya jalan, ya nggak pernah ketinggalan bangun malam, takwa, jauh daripada perbuatan maksiat. Orang yang takwa seperti itu modelnya, maka dia akan mendapatkan ilmu yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, apa tuh ilmu laduni? Ilmu laduni kata ulama, huwa ilmun ta'allamahul 'abd min Allah min ghairi wasitatin malakun aw nabi. Ini adalah ilmu yang mana ilmu tersebut enggak diambil daripada malaikat, enggak diambil daripada para nabi, para ulama, enggak, tapi ilmunya langsung diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imamul Ghazali, beliau mengatakan, kata Imam Ghazali, ada seorang ulama namanya Abu Yazid. Ya, Abu Yazid mengatakan, laisal alim man kana ala qiraatihi wa hafizatihi fa idza ansa sara jahilan wa innamal alim alladhi ya'khudhu ilmuhu min rabbih min ayyi waqtin sya'at kana. Bukan orang yang alim yang sebenar-benar alim yang rabbani, alim yang benar-benar terdidik daripada ilmunya Allah. Bukan orang yang alim, orang yang mengambil ilmunya dari kitab, mengambil ilmunya dari belajar. Apabila dia lupa dengan ilmunya tersebut, sara jahilan, maka dia akan menjadi orang yang nggak tahu lagi tentang ilmu tersebut. Tapi orang yang alim, orang yang benar-benar ilmunya itu bagus, ilmunya benar-benar mulia, itu adalah ilmu yang mana dia ambil langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau pengen nih dapat ilmu laduni, kuncinya takwa dulu. Kuncinya tunduk dulu, menjunjung perintah Allah, menjauhi daripada larangannya Allah. Ini kunci kalau kita tuh pengen dapat ilmu laduni. Kalau ada umpamanya, ya, orangnya suka minum minuman keras, ya, suka minum obat, jalan pakai celana pendek, auratnya kelihatan. Wah, malam tadi nih saya dapat laduni katanya. Nah, itu bohong, itu nggak benar. Ya, kuncinya takwa dulu. Kuncinya, ya, dia tunduk dulu dengan perintah Allah, baru dia itu mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu laduni. Ya, seperti apa? Seperti Nabi Khidir alaihissalam. Walaqad atainahu min ladunhu ilma. Sungguh kata Allah, kami telah memberikan daripada sisi kami ilmu laduni. Kepada siapa? Kepada Nabi Khidir. Kepada siapa? Kepada Nabi Khidir. Wala syak, dan tidak diragukan lagi. Itu Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Babu ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang dibukakan pintu ilmu yang sangat luar biasa. Beliau adalah pintu kotak ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada orang tanya sama beliau. Ini orang datang sama Sayyidina Ali, datang kepada Sayyidina Ali, tanya, ya, masalah daging, yaitu sebuah pertanyaannya susah, nggak bisa dijawab oleh sembarang orang. Bahkan para sahabat Nabi apabila mereka itu kesusahan, tidak bisa memecahkan masalah di dalam masalah agama, maka mereka akan memanggil Abul Hasan, mereka akan memanggil Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka ini orang dia tanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia tanya, wahai Amirul Mukminin, sa'as'aluka bi arba'ati mas'alatin fa'ajabani. Saya akan tanya kepada engkau wahai Amirul Mukminin 4 masalah, tolong jawab buat saya. Dia ajukan pertanyaan. Kata dia mengatakan, ma huwal wajib wa ma huwal aujab, ma huwal ajib wa ma huwal a'jab, ma huwal qarib wa ma huwal aqrab, ma huwal sa'ab wa ma huwal as'ab. Kata dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apa itu yang wajib?
Yang wajib itu apa? Kata Sayyidina Ali mengatakan yang wajib itu adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu wajib hukumnya. Yang lebih wajib daripada wajib apa? Yang lebih wajib daripada wajib tarkudz dzunub, yaitu meninggalkan perbuatan dosa. Itu lebih wajib kata Sayyidina Ali daripada perbuatan taat. Lalu apa itu yang mengagumkan? Dan apa itu yang lebih mengagumkan? Ma huwal ajib wa ma huwal aujab. Akhirnya dikatakan apa itu yang mengagumkan dan apa itu yang lebih mengagumkan? Kata Sayyidina Ali yang mengagumkan itu adalah dunia. Dunia itu mengagumkan. Tapi yang lebih mengagumkan, yang lebih bikin takjub lagi kata Sayyidina Ali, orang yang cinta sama dunia. Itu lebih mengherankan lagi, lebih mengagumkan lagi kata Sayyidina Ali. Ma huwal garib wa ma huwal agrab. Apa itu yang dekat wahai Amirul Mukminin? Apa itu yang lebih dekat? Dan apa itu yang lebih dekat? Yang dekat apa? Yang lebih dekat itu apa? Yang dekat itu kata Sayyidina Ali adalah kiamat. Kiamat kata Sayyidina Ali, ya, itu dekat setiap hari, ya. Ini besok seminggu, itu kan tambah terus dekat tuh kiamat. Dan yang lebih dekat daripada kiamat kata Sayyidina Ali, al-maut, itu adalah kematian. Ya. Umatnya Nabi, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia enggak ketemu sama hari kiamat. Yang ketemu kiamat siapa? Orang kafir, orang musyrik, itu yang nanti ketemu kiamat. Tapi kalau orang beriman, dia enggak ketemu kiamat. Ma huwa sa'ab wa ma huwal as'ab. Wahai Amirul Mukminin, apa itu yang susah dan apa itu yang lebih susah? Yang susah itu kata Sayyidina Ali, yang susah itu apa? Yang susah itu adalah kuburan. Ya. Sekarang siapa nih di antara kita yang bilang kuburan gampang? Ya. Kuburan susah. Bahkan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, apabila diceritakan mahsyar, apabila diceritakan tentang akhirat, beliau tidak menangis. Tapi kalau sudah diceritakan tentang apa? Tentang alamul qabr, tentang kubur, beliau menangis. Karena apa? Karena kalau dikubur kata beliau sendiri. Tapi kalau di akhirat ada sahabat, ada orang banyak, ada Rasulullah. Tapi kalau sudah dikubur, siapa yang menemani kata beliau? Lalu apa yang paling susah daripada kuburan? Yang paling susah dari kuburan kata Sayyidina Ali, itu adalah az-zihabu bila zat. Masuk kuburan nih, tapi nggak bawa amal soleh. Kuburannya aja udah susah, bahwa masuk ke dalam kuburan tapi nggak ada amal soleh yang bisa menarangi kuburan. Maka apa itu yang lebih susah daripada kuburan kata Sayyidina Ali? Baru orang itu mengakui keilmuannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Ini contoh nih orang yang diberikan ilmu laduni. Dia ngambil ilmu, mengambil pengetahuan dari Allah kapan saja tanpa harus belajar. Tapi kuncinya apa? Kuncinya dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang orang yang takwa itu adalah orang yang digiring kepada perniagaan yang untung. Digiring di dalam jual beli yang untung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan mayyatakillaha dzaka sika ilaihi majra'ur rabi wa man arafallaha falam tugnihi ma'rifatullah fadzaka syaki. Orang yang kenal dengan Allah, dia tahu tentang ketakwaan kepada Allah, tapi dia tidak gunakan untuk bertakwa kepada Allah, fadzaka syaki, maka inilah orang-orang yang celaka. Ma darra za ta'ati ma naluhu wa ma zalaki, maka tidak akan bermudarat, tidak akan membawa mara bahaya bagi orang yang bertakwa atas setiap apa yang dia jumpai. Orang yang bertakwa, apa saja yang dia temui, sebesar apa saja musuhnya, seperti apa saja kekuasaannya, tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menolong hamba tersebut.
Itu orang-orang yang bertakwa. Itu kalau kita pengen selamat dari orang zalim, kita pengen selamat daripada orang-orang yang jahat, gak lain dan tidak bukan, kuncinya adalah takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah senantiasa akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusan-urusannya, siapa aja yang dihadapi. Itu dulu ada seorang Habib namanya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, ya, Maula Palu. Ini Habib Masya Allah, ya, beliau hidup di zaman para raja-raja. Beliau adalah seorang ulama yang terkemuka di kota Palu pada saat itu. Ketika itu di kampung ramai dengan kemaksiatan, ramai dengan kemungkaran. Satu kampung semuanya hobinya apa? Hobinya nyaung ayam. Ya, ayam sama ayam disaung. Bukan hanya rakyatnya, rajanya juga ikut nyaung ayam. Jadi bagaimana nih kata Habib caranya? Ya, biar apa? Biar menghilangkan nih kemungkaran. Akhirnya Habib datang ke tempat si raja. Si raja tahu sama Habib, kenal sama si Habib. Bahkan yang mengangkat beliau sebagai seorang mufti, sebagai seorang ulama adalah raja-raja yang di sana. Akhirnya Habib datang ke tempat si raja. Ketika datang ke tempat si raja, Habib ini menantang raja. Kata Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, wahai raja, saya pengen tantang ayamnya kamu. Ya, ini ayam raja terkenal. Ya, kalau sudah nih ayam bertanding, ayam warga, orang-orang pada kalah dapat ayam si raja ini. Ya, bakal KO. Nih Habib datang menantang apa? Menantang ayam si raja. Tapi dengan syarat, kata Habib, kalau ayam kamu itu kalah, maka nggak ada lagi saung menyaung ayam. Setuju kata Habib, setuju. Rajanya percaya diri, karena nggak ada yang bisa mengalahkan ayam si raja. Akhirnya apa? Datang Habib Idrus bin Salim Al-Jufri bawa ayam. Tapi ayam yang dibawa, ya, ayamnya ini bukan ayam jagau. Kan biasanya kalau yang disaung-saung itu kan ayam jagau, ada tajinya. Yang dibawa sama Habib apa? Yang dibawa sama Habib ayam bini. Yang dibawa ayam bini. Wah, kaget raja. Tidak salah Habib. Iya, ini ayam saya kata Habib. Ya, ayam bini. Ya, kalau kita hitung-hitung kan nggak mungkin menang. Ya, yang ada disosor terus sama si ayam nih, ayam jagau ini, karena lihat ayamnya perempuan. Akhirnya apa? Yang namanya orang yang selalu bertakwa, orang yang selalu senantiasa takut dan tunduk kepada Allah, Allah bakal bantu, Allah bakal menjaga, Allah bakal memperhatikan. Akhirnya apa? Tanding tuh ayam Habib sama ayam si raja. Tanding. Ternyata ayam raja KO. Kalah dapat ayamnya Habib. Sesuai kesepakatan, kalau ayam si raja kalah, maka nggak ada lagi yang namanya saung menyaung ayam. Akhirnya kemungkaran itu hilang. Coba lihat nih, perhatikan. Orang yang takwa, orang yang selalu tunduk dengan perintah Allah, apapun yang dia hadapi, apapun yang dia temui, maka itu akan menjadi mudah, maka menjadi gampang. Itu keyakinannya kita, itu keimanannya kita. Ya, ini di bulan Muharram, kalau kita mau tahu sejarah, kita lihat, ya, itu Nabi Musa alaihi salam selamat daripada Fir'aun. Ya, karena apa? Karena sebab ketakwaannya Nabi Musa alaihi salam. Ya, selamatnya seorang nabi daripada perut ikan karena apa? Karena ketakwaannya. Tidak lain dan tidak bukan orang yang bertakwa, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa di dalam ma'iyah,
senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, kata Nabi Muhammad, karena Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Ini mudah-mudahan ya kan? Di tahun 1441 Hijriah ini kita bisa tambah membaguskan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, kita minta tuh doa kepada Allah. Biar apa? Biar dijagakan daripada yang haram. Ya, daripada mendengar yang haram. Ya, dari berjalan di tempat yang haram, daripada memakan yang haram. Ya, daripada apa? Duduk di tempat yang tidak disenangi Allah, disenangi oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah doa menutup daripada majelis kita ini. Doa daripada Al-Habib Al-Wali Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtudurar. Di dalam doa beliau itu sangat bagus untuk kita amalkan. Doanya, Allahumma hfadna min fi'lil haram wa min qawlil haram wa min sami'il haram wa min nadhiril haram wa min akalil haram wa min masyi'il haram wa man irtakabil atham wa min baqiya min salafina minal ayyam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Nah, ini doa bagus buat kita diamalkan setiap selesai sholatnya kita. Dengan apa? Dengan niat, dengan tujuan ya, di tahun baru ini kita terpelihara, terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang haram. Ya, saya ulangi, kita baca-baca bersama ya dengan talqin. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala memelihara kita. Allah menjaga kita, amin ya rabbal alamin. Ayo kita sama-sama membaca, Allahumma ihfadna min fi'lil haram wa min qawlil haram wa min sami'il haram wa min nadharil haram wa min akalil haram wa min masyi'il haram ومن ارتكب الآثام ومن بقي من سلافنا من الأيام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mudah-mudahan di malam hari ini kita mendapat keberkahan, mendapatkan keberkahan daripada para habaib, daripada para alim ulama. Mudah-mudahan sahibul hol Haji Usman, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadatil jannah. Allah berikan cahaya kepada kuburnya berkat salawat, berkat doa, dan Allah jadikan anak-anak beliau sebagai anak-anak yang saleh dan bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita doakan kepada Habib kita Al-Habib Hussein bin Anis Al-Jufri. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah luaskan rezeki beliau, Allah makmurkan majlis beliau berkat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kiranya itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau Al-Fakir kepanjangan mohon maaf. Wa hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.